Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali harus terus bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya pada kesempatan kali ini kembali dipertemukan dengan ilmu, kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, kembali dipertemukan dengan firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Mubarak itu pernah ditanya sama sebagian temannya. Temannya merasa Al-Imam Ibnu Mubarak terlalu banyak waktu di rumah. Lalu mereka, wa kaifa wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya bisa jenuh dan bosan sedangkan saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersama hadis-hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai dan seorang pencinta maka gak mungkin bosan dengan yang dicintainya ketika punya kesempatan untuk bersama. Ketika cinta sedang tinggi-tingginya, ketika cinta itu membuncah, maka mereka akan menikmati. Nah, begitu juga dengan seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan dengan sebuah kitab ulama yang isinya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selalu menjadi momen yang dinanti dan momen yang indah bagi dirinya. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi cinta kita dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, berikutnya jaga syahadatain kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan kita masuk ke bab yang baru, bab ke berapa nih hadirin? 29, bab qada'i hawaijil muslimin. Bab menyelesaikan kebutuhan dan urusan kaum muslimin. Bab yang sangat punya hubungan dan korelasi dengan bab-bab sebelumnya, punya hubungan dan korelasi dengan bab-bab sebelumnya. Artinya ketika kita belajar di bab ke-27 misalnya, memuliakan kehormatan
seorang muslim dan hak-haknya dan mengasihinya dan menyayanginya. Nah, salah satu bukti kita sayang sama orang, kalau dia punya masalah, kalau dia punya hajat, kalau dia punya kebutuhan, kita akan berusaha menyelesaikan dan membantu dia menyelesaikan hajat tersebut. Makanya sangat berhubungan. Dan hawaij, kita lihat bahasa Arabnya hawaij, itu ulama mengatakan al hawaij itu ma yahtajuhul insanu liyukmila bihi umurahu. Hawaij itu tuh sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menyelesaikan atau menyempurnakan urusan-urusannya, atau bahasa simpelnya kebutuhan. Jadi dia punya kebutuhan, atau bahasa ininya hajah udah bahasa Indonesia belum? Hajat ya, hajat hidup orang banyak ya. Dan hajah dalam ilmu kaidah fikih atau ilmu fikih, ilmu kaidah fikih atau ilmu usul fikih, itu kebutuhan yang levelnya di bawah dorurah atau doruriyat kalau dalam ilmu maqasid. Darurat. Jadi yang paling urgent tuh darurat. Di bawahnya hajat. Nah itu. Jadi kalau darurat itu sesuatu yang kalau nggak bisa dipenuhi dia akan mendapatkan mudarat yang serius. Ini kondisi emergensi. Dan daruriyat kata para ulama usul itu bisa kena menyerang agama, nyawa dan diri, darah gitu. Lalu akal sehat, kehormatan, harta, dan keturunan atau keluarga. Nah kalau itu bisa memberikan mudarat serius, maka itu masuk ke darurat, atau bisa menghancurkan, bisa menghilangkan, dan itu masuk ke daruriyat. Dalam dunia ilmu dikenal ad-daruriyatul khams, 5 hal darurat. Sebagian menambahkan 6 kondisi darurat. Itu tadi apa tadi? Agama, yang kalau bisa menghilangkan agama atau merusak agama, nyawa, diri atau darah, akal sehat, kehormatan, harta, keturunan atau keluarga, nasab. Nah itu daruriyat. Di bawahnya hajat, hawaij gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau hajatnya nggak terpenuhi, dia akan berat, atau dia akan mungkin merasakan sakit tapi nggak sampai kehilangan nyawa gitu loh, nggak sampai membahayakan nyawanya. Itu contoh. Hadirin Allah muliakan,
Nah kalau darurat tuh itu wajib dibantu, udah jelas clear. Darurat tuh wajib dibantu. Bahkan sebagian ulama menyampaikan bahwa kalau ada orang dalam kondisi darurat butuh minum atau butuh makanan, ini darurat yang ada di tangan seseorang. Jadi yang ada di tangan seseorang, sebut saja Fulan misalnya, si Fulan ini lagi megang segelas air atau megang makanan, terus ada orang tuh berada dalam kondisi darurat harus mengkonsumsi air tersebut atau makanan tersebut. Nggak ada yang lain, nggak ada yang megang, nggak ada makanan dan air kecuali yang dipegang si Fulan ini. Dan si Fulan ini tidak berada di kondisi darurat untuk mengkonsumsi air dan makanan tersebut. Maka jika nih Fulan nggak kasih airnya atau makanannya, lalu orang ini meninggal, maka si Fulan tanggung jawab, gitu kata sebagian ulama. Si Fulan tanggung jawab. Kalau ini air dia, makan makanan dia. Kalau dia nggak kasih dan akhirnya meninggal tuh orang, sebagian ulama fikih mengatakan dia bertanggung jawab, dia dhamin. Kecuali kalau dia kondisi darurat juga. Kalau dia nggak darurat, dia harus bantu dia. Nah itulah kira-kira antara hajat dan daruriyat secara singkat dan dengan segala keterbatasan. Nah Imam Nawawi membawakan bab qada'i hawaijil muslimin, bab menunaikan hajat-hajat kaum muslimin. Jadi kalau kita diperintahkan menunaikan hajat kaum muslimin, apalagi kondisi darurat, kan gitu ya hadirin. Oke. Karena darurat hajat ini levelnya di mana? Di bawah daruriyat. Hadirin, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana pola beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin memulai dengan ayat, lalu setelah itu hadis. Ayat yang beliau pilih rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah selalu merahmati beliau, adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Beliau sebutkan penggalannya. Ini bukan bukan ayat yang sempurna. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kalau sempurnanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan beribadahlah kepada Rabb kalian semata, dan berbuatlah kebaikan. Berbuatlah kebaikan agar kalian mendapatkan keberhasilan, kemenangan, dan keberuntungan. Jadi dan berbuatlah kebaikan agar kalian mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Itu hadirin. Nah, yang digariskan oleh Imam Nawawi adalah waf'alu al-khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan
agar kalian mendapatkan kemenangan. Dan hadirin Allah muliakan, dari ayat ini pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Allah memerintahkan kita 3 hal, suruh ruku, 4 hal, harus suruh ruku, suruh sujud, suruh beribadah hanya kepada Allah, dan suruh berbuat baik. Suruh berbuat baik kepada manusia atau kepada orang lain, dan itulah kunci dari kebahagiaan, keberhasilan, dan keberuntungan. Oleh karena itu para ulama tafsir menjelaskan, sebagian ulama tafsir menjelaskan, fala tariqa lil falahi siwal ikhlas fi ibadatil khaliq was-sa'i fi nafi abidihi. Ini kaidah. Ini kaidah yang sederhana, tapi kalau kita tanamkan ke dalam diri seseorang dari kecil, dampaknya akan besar dalam kehidupan seseorang. Kata para ulama, dari ayat ini kita mendapatkan sebuah pesan besar, tidak ada jalan menuju kemenangan dan keberuntungan, al-falah, tidak ada jalan menuju kemenangan dan keberuntungan kecuali dengan ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah dan as-sa'i fi nafil abidihi, dan senantiasa berusaha untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Memberikan dan berjuang, berusaha untuk senantiasa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Coba kita lihat lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini syarat yang pertama. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuklah, sujudlah, dan beribadah hanya kepada Allah. Ini pesan bahwa jalan menuju kemenangan adalah ibadah, ruku, sujud, sholat, dan ditekan secara spesifik sholat. Lalu Allah menjelaskan secara umum, dan beribadahlah kepada Rabbmu semata, keikhlasan. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Lalu waf'alul khairah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Dan lakukan kebaikan. Berikanlah manfaat kepada orang, bantu hajat orang, bantu kebutuhan orang, bantu menyelesaikan urusan orang. Maka itu jalan kemenangan dan keberuntungan. Ayatnya simple. Yang mau hafal, insya Allah ya, 5 menit hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj 77. Lalu selalu diulang-ulang ke dalam hati, saya harus berbuat, saya harus ibadah, lalu berbuat baik sama orang. Kalau mau beruntung dan berhasil, saya harus beribadah dan berbuat baik sama orang. Kalau mau beruntung dan berhasil, saya harus beribadah dengan ikhlas dan berbuat baik sama orang.
Terus kalau kita punya anak, tanamkan ke dalam diri anak kamu tuh kalau mau beruntung nak. Misalnya kita ngajarin junior kita atau anak buah kita atau anak kita untuk bisnis. Bisnis tuh butuh keberuntungan. Nah, kalau kamu mau beruntung, ibadah, jaga ibadah kamu yang ikhlas. Jangan berharap menang tender ibadah, yang ikhlas. Lalu bantu orang. Ingat, jangan sikut orang, bantu orang. Itu terus diingetin. Atau dari kecil benar-benar kita punya anak, sampaikan kamu harus bantu orang nak. Kamu harus ibadah, kamu harus beribadah dengan ikhlas, kamu bantu orang. Ibadah dengan ikhlas, bantu orang. Ibadah dengan ikhlas, bantu orang. Dan bantu orang juga dengan ikhlas tentu saja. Kamu harus beribadah dengan ikhlas dan bermanfaat bagi orang. Jangan jadi benalu. Jangan ngerepotin orang. Jangan jadi beban bagi orang. Kalau mau beruntung jangan pernah jadi beban misalnya gitu. Kalau mau beruntung jangan sampai ngeberatin orang. Kita harus bermanfaat bagi orang. Kita nggak tahu apakah kita dikasih kekayaan atau kita dikasih kemiskinan. Kita nggak tahu kita diuji dengan kekayaan atau kita diuji dengan kemiskinan. Kalaupun kamu diuji kemiskinan, nah jangan pernah jadi beban orang. Walaupun kita miskin, kita kasih manfaat buat orang. Kita bantu urusan orang. Itu terus disampaikan tuh hadirin. Dari kecil. Terus sampaikan. Diingetin. Dan dicontohkan oleh kita sebagai orang tua. Kayak kita harus bantu orang. Kita harus tunaikan hajat orang. Misalnya ditanya, ayah kenapa sih ayah pergi terus ini, mau ngapain sih ya? Ya Allah tuh bilang nak, kalau kita ibadah dan kita bantu orang, kita akan berhasil. Oh gitu ya, aku boleh ikut nggak? Jangan sekarang, kamu lagi belajar, weekend aja gitu. Jadi komunikasikan itu, ini hal simpel hadirin, nggak perlu IQ 175 tuh nggak perlu. Ibadah yang ikhlas dan bermanfaat bagi orang. Beribadah dengan ikhlas, terus bantu hajat orang, bantu kebutuhan orang. La'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung, kalian akan berhasil. Jadi nggak ada kita punya celetukan, gua aja lagi susah, gimana mau bantu lo? Itu dirubah. Lo kenapa sih bantu gua sekarang? Karena gua lagi susah. Nah itu. Loh, ini orang waras nggak sih? Lo enggak. Karena kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77, kalau kita beribadah dengan ikhlas dan kita berbuat baik, kita bermanfaat, kita akan menang dan beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi harus begitu pola pikir hadirin. Dan ini dari kecil, sehingga menghujam, menancap gitu loh. Ini kayak gini-gini kan nggak cukup dengan memahami, tapi harus menjadi mental dan karakter. Itu poin. Kalau mau sukses, kalau mau menang, kalau mau beruntung, ibadah yang kuat, berbuat baik, bantu orang. Bermanfaat bagi orang itu, bermanfaat, itu penting. Kemarin kamu kenapa nggak bantu? Itu kan bukan kewajiban aku. Iya ngerti. Tapi kan kita pengen beruntung dalam hidup nih, pengen beruntung di akhirat. Itu kesempatan bantu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan,
Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Mau sukses, mau beruntung, mau menang di dunia dan di akhirat, jaga ibadah, khususnya sholat. Makanya secara spesifik kan, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Itu sholat tuh jaga. Dan beribadahlah kepada Rabb kalian semata. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Dan lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Beruntung. Dan bermanfaat bagi orang. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni segala kesalahan para ulama kita, khususnya Imam Nawawi. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki niat kita agar tidak berubah saat menutupi aib diri sendiri karena Allah, dan saat menutup aib diri sendiri karena takut dicela oleh manusia? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi bagi yang bertanya jazakallahu khairan. Dan buat kita semua, amal tuh tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niat yang diniatkan. Kalau kita menutup aib hanya agar terlihat baik di hadapan manusia, ya udah, kita dapat itu aja. Tapi kalau kita menutup aib karena Allah, agar Allah tutup aib kita, maka kita dapat ditutup di dunia dan di akhirat. Ditutup di dunia dan di akhirat, dan itu jauh lebih penting. Jadi dapat double. Dan kita harus renungkan, kenapa sih kita tutup aib kita? Karena kan kita nggak nyaman terlihat pesakitan di hadapan di mata lingkungan kita. Ya kalau kita nggak nyaman terlihat sebagai orang pesakitan di hadapan di mata lingkungan kita, ya harusnya kita lebih jauh khawatir pada hari kiamat kelak. Dan itu dilakukan dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus terus dimuhasabah, harus terus dievaluasi. Sebelum kita melakukan itu, tanya lagi diri kita, hati kita, saya ini lakukan ini untuk siapa?
Terus pada saat kita lakukan, kita jaga terus, semoga Allah tutup aib saya di dunia akhirat, semoga Allah tutup aib saya di dunia akhirat. Udah. Ini tentang kita dengan Rabb kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan keluarganya beserta Ustadz, tim, dan seluruh umat muslim. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk buka aib jika kita curhat kepada teman bahwa suami atau istri kita selingkuh? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Gimana hadirin, termasuk buka aib gak? Kalau cerita suami atau istri kita selingkuh ke teman? Kembalikan aja ke hadis hadirin. Buka lagi hadis Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW bersabda, la yasturu abdun abdan yaumal qiyamah illa satarahullahu yaumal qiyamah. La yasturu abdun abdan fid dunya, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Nah, saya mau tanya, suami kita, istri kita itu hamba Allah atau bukan? Hamba bukan? Ya udah, berarti masuk nggak? Masuk. Bahkan lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Sebelum orang lain, yang paling harus kita jaga aibnya itu kan pasangan kita. Kata Nabi SAW, al-aqrab fal-aqrab, mulai dari yang terdekat, dekat, dan seterusnya. Makanya banyak kan kejadian di banyak kasus ketika salah satu pihak ngebuka aib pasangannya, dibuka balik sama pasangannya. Atau kalau bahasa yang lebih, kalau pakai kalimat pasif, hadirin, ketika dia buka aib pasangannya, aibnya dibuka juga. Kan itu tadi, nanti kita akan bahas redaksi dari hadis Abu Hurairah biidznillah di hadis kedua. Kata Nabi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Pemahaman terbalik, kalau kita nggak tutup, maka terancam aib kita dibuka di dunia dan di akhirat. Hadirin, itu yang perlu kita tanamkan. Kecuali kita buka untuk bertanya, minta fatwa, sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi. Dan itu kepada ahlinya, kepada pakarnya. Kalau teman boleh nggak? Boleh, kalau teman kita ahli dalam ilmu ini, bisa kasih solusi. Kalau hanya sekedar bicara, sharing, atau curhat, hati-hati hadirin. Kita memang sangat menyakitkan, dan itu kesalahan yang sangat parah dalam rumah tangga. Tapi bukankah kita juga punya aib? Aku nggak pernah selingkuh, hadirin. Oke, hari ini enggak. Kita kan nggak tahu kehidupan kita di tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Dan aib kan bukan hanya perselingkuhan. Emang ada waktu spesifik gitu. Barang siapa yang buka aib saudaranya hari ini, aibnya akan dibuka hari ini juga. Enggak kan? Mungkin hari ini aib Anda nggak dibuka, tahun depan dibuka. 2 tahun lagi dibuka. 3 tahun lagi dibuka. 10 tahun lagi dibuka.
Kita nggak pernah tahu, hadirin. Makanya jaga aib orang dan selesaikan dengan cara yang syar'i, cara yang benar, cara yang benar. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan dalam Islam itu bedakan antara menuduh sebatas selingkuh dengan menuduh berzina, ya. Berzina jauh lebih fatal. Dan syarat-syaratnya ketat. Dan kalau kita nggak bisa hadirkan syarat tersebut, itu berbalik ke kita. Artinya bukan kita yang berzina, bukan. Tapi kita yang berhak dihukum. Dan masalah ini cukup panjang, jadi hati-hati. Itu hal yang perlu kita camkan. Minta pertolongan sama Allah dan perbanyak istighfar dan taubat, dan bukan didiamkan. Kan kita udah bahas, menutup aib itu bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Beda, ini dua kotak. Nutup aib satu kotak, amar ma'ruf nahi mungkar kotak yang lain. Allah ta'ala alam bisawab. Dan tanpa kita mengecilkan masalah perselingkuhan, apalagi kalau sudah jatuh ke zina, itu masalah yang sangat besar di dalam Islam, khususnya dalam masalah rumah tangga. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.